biasa. Kak Elsa, Ya. gimana kabar hari ini? Kalau kakak, kabar baik dan luar biasa. Kalau Kak Yuki bagaimana? Kakak Yuki juga baik dan luar biasa. Nah, kalau adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Ayo, kamu dengar apa Bagaimana? kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik juga kabar baik dan luar biasa. Nah, Kak Yuki, Kak Elsa mau tanya, Kak Yuki tuh tahu nggak siapa Yesus? Kakak Yuki tahu siapa itu Yesus? Nah, kalau Kak Yuki tahu, kita tanya adik-adik di rumah yuk. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak siapa itu Yesus? Ayo, siapa itu Yesus? Silahkan jawab. Ah, kakak yakin dan percaya adik-adik juga tahu siapa itu Yesus. Nah, jadi Kak Yuki, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Allah yang kudus dari Allah. Nah, berhubungan dengan itu, jadi tema kita hari ini ialah Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Adik-adik punya Alkitab nggak? Dekat adik-adik ada Alkitab tidak? Kalau belum ada, silahkan ambil Alkitabnya. Nanti kita sama-sama akan membuka Alkitab untuk pembacaan Alkitab kita hari ini. Sudah ada? Pasti sudah ada Kak Yuki, pasti sudah disiapkan. Ya. Nas Alkitab hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Silakan buka. Silakan buka adik-adik dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Nah, Kak Yuki, bagaimana kalau kita hitung sambil adik-adik mencari Markus itu di mana? Oke. Gimana, Kak Yuki? Ayo kita hitung. Ayo kita hitung 1 sampai 5 ya Kak Yuki. Adik-adik sambil membuka Alkitabnya ya. 1 sampai 5 kakak harap sudah membuka Alkitabnya dan Alkitabnya sudah siap. 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik, kita akan mulai sekolah dulu kita. Adik-adik silahkan berdiri. Kakak undang untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu Hello, apa kabarmu? Dan yang kedua, saya bergira. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali ya setiap lagu. Musik kakak.
katanya kita mau berdoa. Elsa akan bawa doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu tak terhingga bagi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami beribadah pada hari ini, ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan layakan kami agar kami dapat beribadah dengan baik, dengan benar, agar kami berkenan kepadamu. Ya Tuhan, berkati kami, berkati papa mama kami, berkati kakak adik kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik tahu tidak apa itu ikan koki? Atau apa itu burung pipit? Pernah melihat? Ikan koki itu ekornya panjang dan burung pipit terbang melayang. Sama seperti kita anak-anak Tuhan harus berjuang seperti ikan koki dan burung pipit. Karena ketika kita berjuang, kita pasti menang. Kita berjuang harus mengandalkan Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang berjudul Ikan Koki Ekornya Panjang dan Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik dipersilakan berdiri, kita sama-sama menyanyi. Sebelum kita sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab sekaligus firman Tuhan, sebagaimana dalam Alkitab ada tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, kita sama-sama akan menyanyi dengan lagu yang berjudul Firman-Mu Pelita.
hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diamlah, keluar daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, "Nyak, keluar daripadanya." Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata dengan kuasanya. Roh jahat itu pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Untuk firman Tuhan. Setelah beberapa hari bepergian, Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mulai mengajar di sana. Setiap orang yang berada di rumah ibadat takjub saat mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar dengan cara dan bahasanya sendiri yang penuh kuasa, tidak seperti pengajaran para ahli-ahli Taurat pada umumnya. Pada saat Yesus mengajar, tiba-tiba masuklah roh jahat ke dalam tubuh seseorang. Roh jahat itu pun langsung menghadap Yesus dan berteriak, "Untuk apa kamu kemari, wahai Yesus orang Nazaret? Apa engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu jelas siapa dirimu. Engkau adalah yang kudus dari Allah." Setelah mendengar roh jahat itu berbicara, Yesus pun memerintahkan roh jahat agar keluar dari tubuh orang itu. "Diamlah, keluarlah dari tubuh orang ini." Setelah Yesus berkata seperti itu, roh jahat itu terguncang-guncang bersama tubuh orang itu sambil berteriak sangat nyaring. Dan setelahnya terlihatlah roh jahat itu pergi keluar. Semua orang yang melihat kejadian itu takjub. Kemudian mereka mulai berbicara tentang itu. "Apa itu? Apakah sebuah ajaran baru hingga orang jahat itu untuk menurutinya?" Kejadian di dalam rumah ibadat di Kapernaum ini pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Galilea, bahwa Yesus memiliki kuasa yang teramat besar hingga roh-roh jahat pun mematuhi apa yang dikatakan Yesus. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih, adik-adik yang disayangi Tuhan selalu. Kita sampai dalam pesan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, teman-teman kalian tadi sudah membaca Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Adik-adik yang terkasih, tuh kan betul, dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Alkitab sudah katakan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu hebat, kuat, dan berkuasa. Berkuasa atas seluruh alam semesta, berkuasa atas badai yang 2 minggu telah lewat sudah sama-sama kita dengarkan, di mana Tuhan Yesus mampu untuk mengalahkan badai atau masalah, pergumulan, musibah, bencana dalam hidup kita. Hari ini kekuasaan, kehebatan, kekuatan Tuhan Yesus kembali diperdengarkan, kembali adik-adik dengarkan. Hari ini
dinyatakan dalam pembacaan Alkitab bahwa kekuatan atau kuasa-kuasa roh jahat pun mampu dikalahkan oleh Tuhan Yesus yang berkuasa. Adik-adik yang terkasih, roh-roh jahat biasa kita kenal dengan sebutan dalam nyanyian-nyanyian sekolah minggu kita adalah iblis. Apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh iblis semuanya adalah tidak baik. Salah satu contoh, beberapa contoh dari pekerjaan roh jahat atau iblis adalah malas, suka marah, suka berkelahi, tidak senang dengan segala kebaikan. Nah adik-adik, hal tersebut adalah pekerjaan dari iblis dan kita harus lawan. Pesan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melawan roh-roh jahat tersebut. Adik-adik yang terkasih, ayat 27b mau jadi penekanan di mana kita mau betul-betul memperhatikan ayatnya yang ke-27b ini, yang kembali Ibu Pendeta akan bacakan demikian kata-katanya. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Roh-roh jahat pun, ayat 27b tadi, mampu dikalahkannya. Taat atau patuh dalam ayat 27b yang Ibu Pendeta katakan tadi bisa berarti takut dan percaya dengan sungguh bahwa kekuasaan, kehebatan Tuhan Yesus itu nyata dan ada. Seperti tema yang kakak-kakak sekolah minggu hari ini nyatakan, yaitu aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Artinya roh jahat pun takut kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu berkuasa, hebat dan kuat. Jadi adik-adik yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus lawan roh-roh jahat atau lawan iblis, lawan pekerjaannya dengan cara tunduk kepada Tuhan Yesus, dengan cara mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan. Rajin belajar, rajin sekolah minggu, mau dengar kata orang tua, guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah yang baik. Kalau segala sesuatu yang tidak baik itu adalah pekerjaan roh jahat atau pekerjaan iblis. Tapi segala sesuatu yang baik itu adalah apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan. Mari kita patuh kepada Tuhan Yesus. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melawannya dengan percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Mintalah ketaatan dan kepercayaan itu semakin kuat di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Dia pasti akan menolong kita untuk bisa mengalahkan roh-roh jahat atau iblis tadi. Demikian pesan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita melipat tangan, menundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Kami boleh mengetahui juga melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya roh-roh kemalasan, roh suka berkelahi, roh suka marah-marah itu dapat kami lawan. Sehingga kami selalu menjadi anak yang rajin belajar, rajin ibadah sekolah minggu, rajin berbuat baik, rajin membantu teman-teman kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa, kami mau bersyafaat untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah seluruh dunia, supaya dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana demi kepentingan bersama. Kami juga mau berdoa untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana. Untuk seluruh pasien
agar diberikan kesembuhan. Untuk tenaga medis, TNI dan Polri, agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan lindungi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan baik mereka. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap dapat belajar dan beribadah di rumah dengan sukacita dan bersemangat. Untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa keluar rumah karena harus bekerja, lindungi sertai mereka, berikan kesehatan kekuatan kepada mereka yang di dalamnya ada orang tua kami, tante om kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, dan orang-orang yang kami kenal. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu agar selalu bersemangat melayani anak-anak sekolah minggu di kawasan Jemaat EPATA GKI Banjarmasin dan yang ada di luar yang menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami juga mau berdoa di mana Kalimantan Selatan saat ini dilanda banjir. Berkati, sehatkan korban yang terdampak banjir. Berkati tim relawan yang mau memberikan diri untuk menolong, membantu apapun yang bisa dilakukan dalam kebaikan ini. Untuk warga juga yang ikut membantu, mari Tuhan biarkan kebaikan warga yang membantu boleh Tuhan berkati sehingga kami boleh bersatu hati, gotong royong, bekerja sama supaya satu sama lain semakin membantu melakukan apa yang Tuhan boleh izinkan untuk dilakukan terus menerus. Terima kasih ya Tuhan, berkati Kalimantan Selatan yang dilanda banjir sehingga banjir ini cepat surut dan ketidaknyamanan ini cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah ajarkan kami berdoa dan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 27b yang berbunyi, ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Sekali lagi ya, Injil Markus pasal 1 ayat 27b yang berbunyi, ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi telah mendengarkan pembacaan Alkitab, mendengarkan cerita, dan juga telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Nah, dari semua itu, di dalam Yesus kita pasti menang. Di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Iblis dikalahkan, apapun setan dikalahkan. Maka dari itu, kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita menyanyi lagu yang mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
Adik-adik, silakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk sama-sama mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau bisa dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Adik-adik bisa meminta tolong kepada orang tuanya untuk menyerahkan persembahan. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahan kami. Kami memohon agar Tuhan memberkati persembahan kami sehingga berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu yang berjudul Aku Inilah Anak Allah sambil mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan tadi. Inilah anak Allah yang baru tebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, lebih baik mengusir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang baru tebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang baru tebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita. Karena kita sudah berjuang dan kita sudah menang, kita harus berani tampil beda. Nah, walaupun pada saat iblis menggoda kita, iblis merayu kita harus teguhkan hati kita karena kita berdiri sebagai pemenang. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita nyanyikan satu buah lagu yang mengatakan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa.
Kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Yang tidak menutup kemungkinan bahwa di antara anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu online saat ini masih dalam keadaan banjir, air masih ada di dalam rumah atau di depan rumah. Tetapi anak-anak kami tetap bersuka cita, tetap selalu rindu ingin ikut ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, sehatkan semua anak-anak sekolah minggu. Baik itu yang terdampak banjir atau yang tidak terdampak banjir. Biarkan kesehatan, sukacita, semangat selalu ada di hati anak-anak kami yang kami sayangi. Anak-anak yang Tuhan sayangi. Sehingga mereka boleh tetap bisa berjumpa dengan Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dan kami akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online. Tetap dalam keadaan sehat, bersukacita dan bersemangat. Dengan banjir yang sudah surut, semakin baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Yesus sangat berkuasa. Roh jahat pun taat kepada Yesus karena Yesus adalah yang kudus dari Allah. Nah, adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati. Lebih taat lagi ya adik-adik. Jangan kalah dengan roh jahat ya. Oke. Adik-adik dan teman-teman di sekolah minggu, jemaat sekalian, yang terlanda banjir, Yesus itu sangat berkuasa. Walaupun teman-teman sekalian, jemaat dan adik-adik sekalian terkena banjir, namun Tuhan Yesus yang berkuasa dan memampukan. Dia tetap kuat, tetap teguh berpegang. Oke? Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik di rumah Shalom. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa? Nah, adik-adik di rumah, nih, kita akan membuat pembatas sebuah buku. Jadi, bisa digunakan ketika adik-adik membaca Alkitab, membaca buku cerita. Nah, gimana cara membuatnya? Adik-adik boleh siapkan di rumah kertas lipat, spidol, gunting, dan lem. Nah, kita pakai yang warna biru ya. Kita ambil 2 lembar. Oke, yang pertama, nih kita ambil satu dulu. Kita buat segitiga. Buat segitiga dulu. Samakan rata semua sisinya. Sudah seperti ini adik-adik di rumah. Baik. Nah, kemudian yang ujung ini kita tarik ke bawah. Supaya nanti bentuknya seperti ini. Sudah seperti ini adik-adik. Ujungnya ini kita lipat seperti ini. Nanti akan membentuk sebuah segitiga. Nanti disamakan aja. Nah, ini seperti ini. Nanti sebelahnya juga akan disamakan. Oke, disamakan saja. Nah, nanti menjadi seperti ini. Sudah sampai sini, nanti kita buka lagi bagian ininya. Kita tarik ke atas. Nanti akan dibuat seperti segitiga ini. Dan bagian ininya kita tarik ke atas lagi.
Nah, jadinya seperti ini. Sudah seperti ini, adik-adik, yang ininya kita masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam seperti ini. Kita buka dulu. Kemudian nanti masukkan pelan-pelan. Nah, ini sudah satu. Kemudian masukkan lagi satunya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini sudah sampai sini. Kemudian ambil lagi satu kertas, kita buat telinganya. Nah, kalau telinga gajah itu kan lebar. Nah, ini bebas ya, mau bikinnya seperti apa. Oke, kita bikin telinga gajahnya ada 2 ya. Bebas mau bentuknya, mau besar. Ini kalau sudah begini, kita potong. Nah, nanti ini bisa dibentuk sedikit supaya ada bulatnya. Kalau adik-adik yang masih kecil boleh minta bantuan orang tua untuk membuat telinganya. Nah, setelah itu kita tempelkan telinganya di belakang seperti ini. Ambil lem, boleh lem kertas atau lem yang tersedia di rumah. Nah, sudah, nanti kita tempel telinganya dulu. Tempel telinganya. Nah, disesuaikan saja. Ini sudah telinganya. Kita bikin belalainya. Kayaknya boleh mau besar, boleh mau kecil. Kita bentuk. Nah, belalainya boleh seperti ini, bebas ya. Nanti kita akan tempel di sini. Tempel belalainya. Nah, sudah seperti ini. Belalainya di sini. Baru kita kasih mata, hidungnya digaris. Nah, terus kasih mata. Nah, adik-adik di rumah sudah jadi. Ini bisa dilihat. Oh iya, telinganya kita kasih gambar dulu. Nah, supaya nanti ada bentuknya. Oke. Nah, nanti ketika adik-adik mau membaca dan belum selesai, bisa dimasukkan ke sini. Seperti contoh ini. Nah, dimasukkan ke gini. Ini ya. Oke, sampahnya boleh dirapikan. Nah, adik-adik di rumah selamat mencoba. Jangan lupa aktivitasnya bisa dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu di lingkungan masing-masing paling lambat hari Kamis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.